Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah Praktikum Kartografi dan Penginderaan Jauh, Ibu Nursida Arif, beserta asisten dosen Kak Etika Cahyani dan Kak Yusuf Susena. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang proyek Praktikum Kartografi dan Penginderaan Jauh. Kami dari kelompok 11 membahas tentang analisis perbandingan kerapatan vegetasi Kabupaten Sleman dan Kulon Progo menggunakan metode SAFI beserta analisis penyebabnya. Anggota kelompok kami yaitu ada Zakiroh Mardia Husna, Galih Budi Saputro, Muhammad Fitriawan Agung, Bilqisti Dipo Permatahati. Yang pertama, terdapat latar belakang, yaitu kerapatan vegetasi dapat digunakan sebagai bahan dalam berbagai keperluan. Salah satunya adalah untuk membandingkan kerapatan vegetasi antara dua wilayah yang kemudian dapat digunakan sebagai dasar dalam menganalisis penggunaan lahan di wilayah tersebut. Penggunaan metode transformasi SAFI dipilih karena dapat mengurangi gangguan kecerahan latar belakang tanah. Tujuan dalam penelitian ini adalah mengetahui tingkat kerapatan vegetasi Kabupaten Sleman dan Kulon Progo dengan menggunakan metode indeks vegetasi SAFI, kemudian membandingkan tingkat kerapatan vegetasi Kabupaten Sleman dan Kulon Progo serta analisis penyebabnya. Kemudian selanjutnya adalah teknik analisis. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian kami yaitu dengan menggunakan teknik analisis kualitatif. Dalam teknik ini terdapat beberapa langkah yang harus dilalui seperti gambar di samping. Yang pertama adalah pengumpulan data. Pada proyek ini, data dikumpulkan melalui sumber-sumber yang berasal dari internet seperti file SHP dan peta penggunaan lahan Kabupaten Sleman dan Kabupaten Kulon Progo serta menggunakan file sisa Lansa 8. Kemudian yang kedua adalah reduksi data. Reduksi data pada proyek ini, data yang telah dikumpulkan melalui berbagai sumber kemudian disortir sesuai dengan kebutuhan proyek. Kemudian yang ketiga adalah pengolahan data. Data yang telah dikumpulkan serta dipilah menurut kebutuhan kemudian diolah agar mendapatkan indeks vegetasi untuk melihat kerapatan vegetasi. Kemudian yang keempat adalah penyajian data. Pada proyek ini, bentuk penyajian data kualitatif berupa teks naratif dari hasil analisis data dan layout peta hasil transformasi indeks vegetasi SAFI. Kemudian yang kelima dan terakhir adalah penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan setelah semua proses proyek penelitian dilakukan sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan proyek penelitian. Kesimpulan tersebut berguna untuk menjelaskan keseluruhan atau inti dari hasil pembahasan yang telah dibuat sebelumnya. Next. Kemudian untuk metode pengolahan citra dalam penelitian ini kami menggunakan metode transformasi Soil Adjust Vegetation Index atau SAVI dengan rumus 1 plus L dalam kurung near infrared atau band 5 dikurangi red atau band 4 dibagi dengan near infrared atau band 5 ditambah dengan red atau band 4. Kemudian untuk L-nya menggunakan nilai 0,5 untuk koreksi latar belakang tanah. Kemudian lokasi penelitian proyek ini berada di Kabupaten Sleman dan Kabupaten Kulon Progo yang berada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian data yang digunakan berupa citra Lansa 8 OLI tahun 2019, file SHP batas Kapanewon Kabupaten Sleman dan Kulon Progo, Google Earth, dan peta penggunaan lahan Kabupaten Sleman dan Kabupaten Kulon Progo. Next. Kemudian untuk hasil dan bahasan. Hasil dan bahasan yang pertama adalah nilai indeks vegetasi Kabupaten Sleman. Hasil transformasi SAFI menunjukkan nilai SAFI Kabupaten Sleman berkisar antara minus 0,3870 sampai 1,5384. Nilai minus tersebut menunjukkan kerapatan vegetasi yang sangat renggang atau bahkan tanpa vegetasi sama sekali.
Wilayah tanpa vegetasi ditunjukkan oleh warna hijau tua dengan nilai indeks minus 0,3870. Warna hijau muda menunjukkan vegetasi renggang dengan nilai indeks vegetasi 0,0934. Lahan dengan kerapatan vegetasi sedang atau berwarna kuning yang banyak ditemukan di Kapanewon Depok memiliki nilai indeks 0,0543. Kemudian keberadaan vegetasi rapat dengan nilai indeks 1,0543 ditunjukkan dengan warna oranye. Dan vegetasi yang sangat rapat dapat diketahui dengan melihat bagian peta yang memiliki warna oranye tua dengan nilai indeks 1,5348. Next. Yang kedua adalah nilai indeks vegetasi Kabupaten Kulon Progo. Hasil transformasi SAFI menunjukkan nilai SAFI Kabupaten Kulon Progo berkisar antara min 0,6339 sampai dengan 1,3894. Wilayah tanpa vegetasi ditunjukkan oleh warna hijau tua dengan nilai indeks min 0,6339. Warna hijau muda menunjukkan warna vegetasi rendah dengan nilai indeks min 0,1281. Ketiga, lahan dengan kerapatan vegetasi sedang atau berwarna kuning memiliki nilai indeks vegetasi yaitu 0,3778. Keberadaan vegetasi rapat dengan nilai indeks 0,8836 ditunjukkan dengan warna oranye. Dan vegetasi yang sangat rapat dapat diketahui dengan melihat bagian pada peta yang memiliki warna orange tua dengan nilai indeks 1,3894. Next. Peta kerapatan vegetasi Kabupaten Sleman berdasarkan hasil transformasi SAFI. Dari hasil analisis yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa wilayah dengan kerapatan vegetasi yang cukup tinggi yaitu terdapat pada Kapanewon Turi, Pakem, dan sebagian Cangkringan yang terletak dengan puncak Gunung Merapi. Sedangkan tingkat vegetasi yang rapat tersebut dapat diketahui dengan melihat warna yang oranye tua. Sedangkan wilayah Kabupaten Sleman yang memiliki kerapatan vegetasi yang rendah terdapat di Kapanewon Depok, bagian Melati, dan sebagian Gamping, serta sebagian kecil Ngaglik yang disimbolkan dengan warna kuning hingga hijau. Sementara itu, secara umum, wilayah Kabupaten Sleman didominasi oleh lahan dengan kerapatan vegetasi sedang, yaitu disimbolkan dengan warna kuning, sampai dengan rapat yang disimbolkan dengan warna oranye. Next. Peta kerapatan vegetasi Kabupaten Kulon Progo. Wilayah dengan kerapatan vegetasi yang sangat rapat terdapat di Kapanewon Samigaluh, Girimulyo, Kokap, Pengasih, dan sebagian Kalibawang. Wilayah tersebut memiliki nilai indeks vegetasi paling tinggi, yaitu sebesar 1,3894. Wilayah dengan kerapatan vegetasi sedang hingga tinggi terdapat di Kapanewon Nanggulan, Sentolo, Sundah, Panjatan, dan Wates yang disimbolkan dengan warna oranye muda hingga kuning. Sedangkan wilayah dengan kerapatan paling rendah terdapat di pesisir pantai Kapanewon Temon dan sebuah area di Kapanewon Kokap. Wilayah dan area tersebut disimbolkan dengan warna hijau tua yang menandakan bahwa kerapatan vegetasi yang berada pada wilayah tersebut sangat renggang. Next. Selanjutnya ada perbandingan kerapatan vegetasi Kabupaten Sleman dan Kulon Progo. Nilai maksimum indeks vegetasi Kabupaten Sleman sebesar 1,5348 dengan nilai minimumnya yaitu 0 minus 0,3870. Sementara untuk Kabupaten Kulon Progo memiliki nilai maksimum indeks vegetasi SAFI sebesar 1,3894 dengan nilai minimumnya minus 0,339. Dari nilai indeks SAFI tersebut dapat diketahui bahwa Kabupaten Sleman memiliki kerapatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan Kabupaten Kulon Progo. Sementara
Kabupaten Kulon Progo memiliki nilai minimum indeks SAFI yang lebih kecil dibandingkan dengan Kabupaten Sleman. Namun apabila dilihat secara seksama, Kabupaten Kulon Progo memiliki warna yang lebih gelap daripada Kabupaten Sleman. Menurut hasil analisis, kondisi tersebut disebabkan oleh kerapatan vegetasi Kabupaten Kulon Progo yang tersebar secara merata. Sementara untuk Kabupaten Sleman, kerapatan vegetasi tinggi hanya terdapat di bagian puncak Merapi. Perbedaan tingkat kerapatan tersebut dapat diidentifikasi secara lebih jauh melalui Google Earth. Next. Kemudian ada perbandingan kerapatan vegetasi Kabupaten Sleman ditinjau dari penggunaan lahan melalui peta penggunaan lahan. Kabupaten Sleman yang memiliki kerapatan vegetasi sangat tinggi yang terdapat di bagian utara atau puncak Gunung Merapi. Area tersebut juga dapat diidentifikasi sebagai kawasan hutan primer. Selain itu, di daerah tersebut juga terdapat kebun campuran, ladang, legalan, serta perkebunan. Wilayah Kabupaten Sleman dengan kerapatan paling rendah terdapat di dekat dengan kota Yogyakarta, yaitu Kapanewon Depok, Melati, sebagian Gamping, dan sebagian kecil Agli. Karena letaknya yang dekat dengan ibu kota provinsi tersebut, membuat wilayah tersebut terjadi pembangunan yang sangat intensif. Penggunaan lahan di wilayah tersebut didominasi oleh lahan terbangun seperti permukiman, industri, perdagangan, serta perkantoran. Kembali lagi ke bagian utara Kabupaten Sleman, yaitu Puncak Merapi. Terdapat suatu area yang memiliki kerapatan vegetasi sangat rendah atau bahkan tanpa vegetasi sama sekali. Dari hasil analisis, dapat ditunjukkan bahwa wilayah tersebut merupakan hamparan material vulkanik hasil erupsi Gunung Merapi beberapa tahun lalu. Sementara apabila ditinjau secara umum, penggunaan lahan di wilayah Kabupaten Sleman didominasi oleh permukiman, lahan terbangun non-permukiman, pertanian, dan lahan terbuka. Next. Kemudian ada perbandingan kerapatan vegetasi Kabupaten Kulon Progo ditinjau dari penggunaan lahan melalui peta penggunaan lahan. Wilayah Kabupaten Kulon Progo memiliki kerapatan vegetasi sangat tinggi terdapat di bagian barat yang berbatasan dengan Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah. Area dengan kerapatan vegetasi tinggi tersebut merupakan rangkaian pegunungan menoreh. Menurut peta tutupan lahan Kabupaten Kulon Progo, jajaran pegunungan menoreh merupakan kawasan hutan lindung. Kemudian objek berwarna hijau yang terdapat di antara kerapatan vegetasi yang sangat tinggi yang terdapat di Kabupaten Kokap, menurut transformasi SAFI, menunjukkan wilayah tanpa vegetasi. Dari hasil identifikasi dapat diketahui bahwa wilayah tersebut merupakan tubuh air, sehingga apabila melihat letaknya yang berada di Kapanewon Kokap, objek tersebut dapat diidentifikasi sebagai Waduk Sermo. Kemudian di pesisir pantai Kapanewon Temon juga terdapat suatu area yang menunjukkan kerapatan vegetasi yang rendah. Dari hasil analisis, objek tersebut merupakan area Yogyakarta International Airport atau YIA yang terletak di Kapanewon Temon. Wilayah yang memiliki kerapatan vegetasi sangat rendah terdapat di Kapanewon Wates yang merupakan ibu kota Kabupaten Kulon Progo. Secara umum, wilayah Kabupaten Kulon Progo ini didominasi oleh lahan pertanian dan permukiman penduduk. Next. Kemudian, dari hasil pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa yang pertama, kerapatan vegetasi Kabupaten Sleman lebih tinggi dibandingkan dengan Kabupaten Kulon Progo. Namun, kerapatan tersebut hanya terdapat di beberapa wilayah. Sementara, secara umum, Kabupaten Kulon Progo memiliki kerapatan vegetasi yang merata hampir di seluruh wilayahnya. Yang kedua, perbedaan kerapatan vegetasi Kabupaten Sleman dan Kulon Progo disebabkan oleh penggunaan lahan. Kemudian yang ketiga, penggunaan lahan di Kabupaten Sleman sudah banyak dimanfaatkan sebagai lahan terbangun, seperti permukiman, perkantoran, industri, dan perdagangan, terutama wilayah yang dekat dengan kota Yogyakarta. Dan yang terakhir, penggunaan lahan di Kabupaten Kulon Progo masih banyak dimanfaatkan sebagai lahan pertanian, hutan, dan permukiman penduduk. Hanya terdapat di beberapa daerah seperti Wates dan Temon yang terlihat lahan dengan vegetasi yang rapat yang dimanfaatkan sebagai lahan terbangun. Lalu kami tampilkan
job desk dari masing-masing anggota. Yang pertama terdapat Zakiroh Mardiah. Job desk-nya yaitu menyusun pembahasan dan diskusi, membuat PowerPoint, serta mencari dan mengolah data. Untuk Galih Budi Saputro, job desk-nya yaitu menyusun pendahuluan. Untuk Muhammad Fitriawan Agung, job desk-nya menyusun metode dan pengumpulan data, serta mencari dan mengolah data. Untuk Bilqis Dipo Permatahati, job desk-nya yaitu menyusun kesimpulan, daftar pustaka, serta membuat PowerPoint dan paper. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata dan salah penulisan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.